Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elisa Karniati. Kali ini saya akan membahas suatu film yang begitu menarik dan menginspirasi bagi kita semua, berjudul The Ron Clark Story, di mana film ini diadaptasi dari kisah nyata. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi kita semua. Langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Ron Clark yang baru saja masuk sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Ketika lagi menunggu arahan, Ron melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di dalam tong sampah dan menghadap ke tembok. Pemandangan yang sangat aneh. Jadi Ron pun menghampiri untuk mencari tahu. Anak ini berkata, karena gurunya bilang dia dianggap tidak bisa belajar, jadi dia disuruh keluar dan berdiri di tempat sampah. Ron pun berkenalan dengan anak yang bernama Hadley ini. Kemudian Ron berpura-pura lupa namanya dan menanyakan kepada Hadley, dan namamu Ron Clark. Wow, lihat kau bisa belajar sesuatu, kata Ron. Ron pun langsung mengeluarkannya dari tempat sampah, dan anak ini pun berharap Ron bisa menjadi gurunya. Cerita lompat ke 4 tahun setelahnya, di mana mereka mengadakan acara Thanksgiving bersama di sekolah. Di waktu yang sama, kepala sekolah memberikan selamat kepada Ron karena selama 4 tahun berturut-turut kelasnya menjadi yang terbaik. Kepala sekolah pun memberikan hadiah berupa lahan parkir pribadi yang bertuliskan nama Ron di sana. Sebuah hal yang bagus, namun sayangnya Ron mau mengejar mimpinya, mengajar di New York, karena dia berpikir kualitas mengajarnya yang sangat bagus. Sehingga di pagi itu dia mengambil resiko untuk meninggalkan Carolina menuju New York. Ron pun berpamitan dengan orang tuanya. Dia pun tiba di New York, kota besar, kota yang sibuk dengan orang-orang yang cuek dan gak ramah. Ron menginap di sebuah hotel dan beristirahat. Keesokan paginya, dia bertanya kepada resepsionis yang bernama Yolanda tentang daftar sekolah yang ada di daerah yang bernama Harlem. Yolanda pun berkata, kau mau mengajar di Harlem? Kau juga butuh pengacara. Jaga-jaga kau dihajar di sana karena kau orang kulit putih, kata Yolanda. Ron pun mencoba mendaftar ke beberapa sekolah, namun walaupun dia punya resume yang bagus, dia belum diterima. Karena kondisi keuangan yang menipis, Ron pun sampai banting setir menjadi pelayan di sebuah restoran dan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Marissa. Di waktu luang, dia pun mencoba pergi ke sekolah lain untuk mencari lowongan. Setibanya di salah satu sekolah di Harlem, dia melihat seorang murid yang bertengkar dengan gurunya, sehingga Ron harus melerai mereka. Sampai akhirnya kepala sekolah datang menyuruh anak yang bernama Tyson ke ruangannya. Kemudian karena nggak tahan dengan kondisi seperti itu, guru ini memilih pergi dan berhenti. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Ron untuk berbicara dengan kepala sekolah. Secara singkat, dia menjelaskan kemampuan yang dia miliki kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun memberikan tur singkat kepada Ron, mengenalkan Ron pada kelas unggulan yang selalu punya nilai yang bagus. Namun ada satu kelas yang mencuri perhatian Ron, kelas yang diisi oleh bajingan-bajingan kecil, kata kasar kata kepala sekolah. Sudah 6 guru yang mengundurkan diri karena nggak tahan dengan mereka. Ron pun berkata, aku mau mengajar di kelas ini, berbeda dengan guru-guru yang kau sebutkan tadi. Aku menginginkannya dan aku bisa mulai sekarang, kata Ron. Kepala sekolah pun setuju dan menyuruh Ron untuk mulai mengajar hari Senin. Jadi sebelum Ron mulai mengajar, dia mau bertemu dengan para orang tua, mengajak mereka bekerja sama untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Namun nyatanya beberapa dari muridnya hidup dengan kondisi keluarga yang menyedihkan. Hari besar Ron tiba. Hari Senin adalah hari pertamanya untuk mengajar di kelas dengan kualitas paling rendah di sekota New York. Di dalam kelas, anak-anak ini seperti yang dibilang kepala sekolah adalah anak-anak yang bandel, gak punya etika dan gak punya sopan santun. Semuanya gak peduli ada guru di depan mereka dan tetap duduk di atas meja. Bahkan anak yang bernama Shamika sengaja menjatuhkan bukunya di lantai. Yang anehnya mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Untungnya Ron masih sabar. Dia kembali menyuruh anak-anak ini duduk dan mulai memberikan aturan di kelasnya. Namun Shamika tetap melemparkan bukunya dan melanjutkan berbicara dengan
Hari pertama menjadi hari yang menjengkelkan untuk Ron. Kelas ditinggal berantakan, bahkan mobilnya dicoret-coret oleh entah siapa pelakunya. Tapi Ron membalas dengan keburukan mereka dengan mengubah suasana kelas menjadi lebih bersih dan berwarna. Kelas yang Ron ajar memang punya perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan kelas unggulan, dan Ron menyadari hal itu. Di lain hari di sekolah, Ron mulai memberikan 3 aturan dasar kepada muridnya. Dia berkata bahwa di kelas itu mereka adalah keluarga, mereka saling menghormati satu sama lain, dan aturan ketiga, mereka harus berbaris ketika masuk dan keluar kelas, sesuatu yang kedengarannya menggelikan buat anak-anak bandel ini. Ron pun berkata akan menuliskan nama mereka apabila enggak menjalankan aturan tersebut. Ucapan Ron jika mereka adalah keluarga bukanlah omong kosong. Dia mencoba melakukan pendekatan dengan anak muridnya. Lagi asyik ngomong dengan seorang murid yang bernama Badria, Ron mendengarkan Julio dan teman-temannya berjudi di bawah tangga. Ternyata udah jadi kebiasaan anak murid di kelas itu untuk bertaruh. Beberapa hari guru yang mengajar di kelas mereka akan keluar. Ron berusaha nggak mau kalah dengan anak-anak ini. Ketika jam istirahat, dia mengunci ruang kelasnya. Dia nggak mau membukakan pintu kecuali mereka setuju untuk berbaris menuju makan siang mereka. Seperti biasa, Shamika nggak mau patuh dengan aturan tersebut. Tapi kita adalah keluarga, kata Ron. Jika satu nggak mau berbaris, maka kalian semua akan kelaparan. Akhirnya mereka keluar kelas dan berbaris rapi mengikuti aturan Ron. Tapi di tengah perjalanan, Ron menghentikan mereka dan bertanya pada Shamika, apakah dia memotong antrian? Shamika tentu saja membantahnya, walaupun dia melakukan itu. Ketika nggak akan jalan, kita nggak akan jalan, sampai Shamika mengatakan yang sebenarnya, kata Ron. Kita ini keluarga dan keluarga saling menghormati satu sama lain. Akhirnya Shamika mengaku bahwa dia memotong barisan. Ron pikir dia udah berhasil mengendalikan anak-anak bandel ini. Sampai keesokan harinya ketika dia memasuki kelas, keadaan serba berantakan. Seperti kapal pecah, tulisan kebencian ditulis dengan ukuran yang besar dan terlihat jelas di dinding. Lagi-lagi Ron tak menyerah. Dia membersihkan lagi ruang kelasnya dan gak mempermasalahkan hal tersebut. Dia menekankan sekali lagi pada anak muridnya bahwa mereka harus mengikuti aturan yang udah dibuat. Anak-anak ini memang bandel, mereka bertingkah seperti ini. Julio dan Taeyeon berkelahi, dan Ron pun datang melarang mereka. Taeyeon pun pergi meninggalkan kelas, namun Ron dengan cepat menyusulnya dan menyuruh anak muridnya itu untuk kembali ke kelas. Sebenarnya Taeyeon sudah banyak melanggar aturan sekolah. Jika satu kali melanggar lagi, maka dia akan dikeluarkan. Tapi Ron berkata untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada Taeyeon dan berkata kepala sekolah nggak perlu tahu masalah ini. Ron bertanya kepada anak muridnya satu persatu tentang tugas yang dia berikan, namun gak ada yang ngerjain tugas itu. Ron bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Kemudian Shamika bilang bahwa ada hal yang lebih penting yang harus kami lakukan. Kemudian dia berpaling dari Ron dan berbicara dengan temannya dan berkata gak peduli dengan hukuman yang akan diberikan. Ron pun gak tahan lagi, dia memutar kursi Shamika dan menggebrak meja anak itu. Kejadian yang membuat si isi kelas hening. Seketika, Ron memutuskan pergi dan berkata, oke, kalian menang. Si isi kelas pun langsung ribut merayakan keberhasilan mereka untuk mengusir sang guru baru. Untuk menghilangkan stresnya, Ron mengajak Marissa jalan-jalan keliling kota New York. Marissa pun menyuruh Ron untuk menceritakan apa yang telah terjadi, dan Ron akhirnya menceritakan semuanya. Marissa menyemangati Ron untuk gak menyerah. Apa yang dialami anak-anak New York sebenarnya harus dipahami, dan mungkin kau bisa jadi orang baik yang bisa mengubah mereka, kata Marissa. Kembali ke kelasnya. Pada esok hari, Ron sadar bahwa kelasnya ini adalah kelas yang gak biasa. Jadi dia memutuskan untuk menghadirkan sesuatu yang gak biasa. Ron berkata kepada anak muridnya, dia akan minum susu coklat ketika 15 detik sekali. Asalkan mereka diam selagi dia menjelaskan di depan. Jika kalian berhasil membuatku minum,
Semua susu coklat ini mungkin kalian mulailah aksi Ron mengajar sambil minum susu coklat secara nggak langsung. Dengan cara itu anak muridnya mendengarkan apa yang Ron jelaskan di depan. Dan karena itu mereka mulai membuka diri mereka untuk Ron. Di lapangan, Ron bahkan ikut mereka bermain lompat tali, dan Ron adalah guru pertama mereka ajak bermain bersama. Kepala sekolah pun akhirnya menegur Ron, karena itu kepala sekolah mengkhawatirkan nilai-nilai mereka, tapi Ron malah sibuk bermain lompat tali. Ron berkata bahwa anak-anak muridnya akan punya nilai tinggi setelah ini. Bulan Mei nanti mereka akan lolos ujian nasional dengan standar tinggi, kata Ron. Kepala sekolah pesimis dengan kata-kata Ron, tapi Ron meyakinkan kemampuannya muridnya di kelas. Dia memberikan motivasi tentang berani untuk bermimpi. Di akhir cerita, dia mengajak semua anak muridnya untuk maju menyalakan lilin. Satu persatu mereka pun maju ke depan melakukan apa yang gurunya suruh. Ketika lilin ini menyala, itu melambangkan kita bergabung menjadi bersama-sama, dan kita bisa belajar lebih daripada apa yang kalian impikan, kata Ron. Kelas pun menjadi kompak dari hari ke hari, dan mereka pun mulai serius belajar. Ketika Ron menjelaskan di depan, Ron menyuruh anak muridnya untuk belajar menghafalkan semua presiden Amerika Serikat yang pernah ada, sesuai dengan urutannya. Sesuatu yang dianggap susah untuk menghafal 42 presiden Amerika saat itu. Ketika di rumah, Ron mendapatkan ide untuk membuat sebuah lirik rap dengan nama presiden supaya anak muridnya lebih paham. Keesokan harinya dia pun perform di depan anak muridnya menyanyikan lagu presiden rap supaya George Washington pelajaran straight tersebut from lebih Mount Vernon. menyenangkan. When in the course of human events, we took a stand and we've been doing it since. It's a president's rap. All right, okay. Dan karena lagu itu tentang sejarah presiden, mereka semua mendapatkan nilai yang bagus. Mereka pun bertepuk tangan untuk diri mereka sendiri. Ketika istirahat, Ron mengajak Julio untuk belajar matematika di luar jam sekolah bersamanya karena nilai matematika Julio yang sangat jelek. Kemudian seusai jam sekolah, Ron pun pergi mencari Tyson yang hari itu nggak datang ke sekolah. Ron memberikan hasil tes Tyson yang juga mengajaknya untuk belajar matematika. Di sebuah warung kopi sepulang sekolah jam 12 siang, Ron menunggu Tyson dari siang, tapi sayangnya dia telah datang ke sana. Tyson tiba di sana jam 2 siang, namun ketika dia akan pergi menghampiri Ron, dia melihat ada Julie yang datang sehingga Tyson memutuskan untuk pergi di warung kopi itu. Ron mengajak Julie untuk bermain poker. Karena kebiasaan Julio yang suka judi, Ron mengajak Julio bermain poker sambil melatih anak muridnya itu dengan perkalian dan pembagi. Di lain hari, Ron mengajar Shimika yang ingin pulang ke rumahnya karena dia merupakan janji belajar tambahan dengan Ron. Kemudian, di pintu masuk rumah, Ron menawarkan membantu Shimika dengan PR-nya. Ketika dalam rumahnya, dan ketika akan mengerjakan PR bersama, tetangganya datang membawa adik-adiknya masuk ke rumah. Saat itu giliran Shimika yang menjaga dan mengasuh adik-adiknya sepulang sekolah. Shimika pun berkata bahwa dia kayaknya nggak bisa ngerjain PR-nya sekarang karena harus masak makan malam. Pada malam hari si ibu pulang ke rumah dan kaget ada Ron di rumahnya, apalagi masak buat anak-anaknya. Si ibu jadi tersinggung karena berpikir Ron menganggap dia nggak becus ngurusin anak-anaknya, walaupun memang itu kenyataannya. Ron pun akhirnya diusir pulang. Masalah itu pun berlanjut sampai ke sekolah. Si ibu melaporkan ke kepala sekolah tentang hal ini. Ron agak marah dan berkata bahwa si Mika sebenarnya punya potensi lebih daripada anak lain di kelasnya, dan sayangnya dia udah terlalu sibuk mengasuh adik-adiknya. Si ibu pun marah dan mengancam gak akan mau mengantarin si Mika ke sekolah kalau Ron masih ada di sana. Sebelum meninggalkan ruangan, si Mika memohon kepada kepala sekolah untuk gak memecat Ron hanya karena Roni ingin membantunya. Si ibu pun agak kaget
Si ibu pun agak kaget melihat kondisi ini. Sebelum si ibu meninggalkan sekolah, Ron mengejarnya dan berkata bahwa Shimika punya naluri leadership yang kuat, kreatif, dan juga cerdas. Jika hasil tes ujiannya nanti bagus, Shimika bisa melanjutkan sekolah di Manhattan, kata Ron. Si ibu pun kaget karena sekolah yang disebut Ron adalah sekolah untuk anak-anak yang berbakat. Mendengarkan hal itu, si ibu pun luluh dan berjanji akan menyuruh tetangganya untuk menjaga adik-adik Shimika lebih lama lagi, sehingga Shimika bisa punya waktu untuk mengerjakan PR. Ujian nasional tinggal 8 minggu lagi dan Ron pun pada pagi itu membagikan nomor teleponnya. Dia menyuruh anak muridnya untuk menghubunginya jika ada kesulitan dalam mengerjakan PR atau anak muridnya terlibat dalam masalah. Ron bersedia membantu 24 jam setiap hari sepulang sekolah. Dia masih menyempatkan waktunya untuk memberikan jam tambahan kepada anak muridnya yang punya masalah dengan mata pelajaran tertentu. Karena terlalu memforsir tenaganya, Ron pun sampai jatuh sakit. Dia disarankan untuk beristirahat total selama 2 minggu. Tentu saja dia nggak bisa melakukan hal itu karena ujian nasional tinggal beberapa minggu lagi. Ron pun tetap memaksakan untuk masuk mengajar walaupun dalam keadaan sakit. Ketika lagi akan menjelaskan tentang gaya gravitasi, dia pun jatuh pingsan. Ron mau nggak mau harus istirahat, namun dia juga mengkhawatirkan anak muridnya dalam mempersiapkan ujian nasional. Jadi, dengan bantuan Marissa, dia menyampaikan materinya di depan kamera. Kepala sekolah yang mengawasi kelas itu pun kagum dengan perubahan yang terjadi. Hari berganti hari, Ron pun sehat dan kembali ke sekolah. Dia kaget dengan nilai dari PR yang dia berikan dan akan memarahi anak muridnya karena nggak puas dengan nilai tersebut. Padahal ujian nasional sisa seminggu lagi. Akhirnya mereka pun mengutarakan ketidakpercayaan diri mereka kepada Ron. Mereka berkata bahwa nggak mungkin mereka akan lulus karena udah ketinggalan. Apalagi semua orang menganggap mereka adalah pecundang. Ron pun segera meluruskan hal tersebut. Ron berkata bahwa mereka udah belajar banyak hal. Semua aturan yang tertempel di dinding kelas adalah buktinya. Dan aku bangga pada kalian dibandingkan dengan ujian nanti. Apa yang kalian pelajari selama ini lebih berharga dari apa yang kalian pelajari di buku. Untuk ujian nasional nanti, lakukan saja yang terbaik, kata Ron. Hari ujian pun tiba. Di perjalanan menuju sekolah, Ron mengajak Tyson untuk pergi ujian bersama dan mereview beberapa materi sambil menuju ke sekolah. Mereka pun akhirnya melaksanakan ujian nasional. Ron sangat deg-degan karena ujian nasional ini adalah pembuktian untuk dirinya dan juga murid-muridnya. Dan Ron pun sangat senang melihat anak muridnya selesai mengerjakan soal ujian tersebut. Di hari berikutnya, Ron memberitahu apapun hasil tesnya nanti, dia sudah bangga sama muridnya. Dan karena mereka sudah bekerja keras selama beberapa bulan ini, Ron mengajak mereka dan para orang tua untuk menghadiri sebuah pertunjukan opera dan mereka pun sangat senang dengan rencana tersebut, termasuk Tyson. Tyson sangat suka seni graffiti, namun kedua orang tua angkatnya sangat membenci Tyson yang dianggap anak nakal. Dia pun memukuli Tyson karena menggambar graffiti di dalam kamarnya. Karena Tyson gak muncul di pertunjukan opera, Ron memutuskan untuk menyusul Tyson ke rumahnya. Setibanya di sana, dia melihat rumah yang berantakan dan Tyson gak ada di sana. Jadi, dia mencari anak muridnya itu di luar dan temukanlah Tyson di tempat sampah dengan luka memar akibat pukulan di wajahnya. Untuk menenangkan muridnya itu, Ron berkata bahwa dia sudah melihat hasil karya seni graffiti yang Tyson buat dan itu sangatlah keren. Kemudian Tyson diantar ke tempat kepala sekolah dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Singkat cerita, di sekolah Ron mengadakan pesta akhir tahun. Karena Ron memberikan setiap anak muridnya sebuah award. Gak cuma untuk siswa berprestasi saja, tapi penghargaan itu diberikan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Contohnya, Badriah mendapatkan award karena pandai dalam sains. Julio mendapatkan awards karena pelajaran matematikanya. Tyson mendapatkan awards karena jago dalam kesenian. Dan semua murid di sana mendapatkan apresiasi. Ketika Ron akan membagikan awards buat Shimika, kepala sekolah pun masuk dan mengabarkan fact dari Dewan Pendidikan tentang hasil ujian nasional.
Hasil yang aku harapkan dari kelas ini, kata kepala sekolah, ternyata nilai ujian nasional mereka menjadi yang tertinggi dari kelas lain, bahkan dari kelas unggulan. Seisi kelas pun senang mendengarkan hal tersebut. Melanjutkan membacakan penghargaan Shemika. Sebenarnya, Ron akan memberikan penghargaan karena Shemika terbaik dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi, melihat hasil ujian itu, Shemika ternyata punya skor yang sempurna untuk bahasa Inggris dan matematika. Ibu Shemika turut hadir dalam acara itu pun bahagia dan bangga melihat prestasi anaknya yang sebelumnya dia anggap gak punya masa depan. Dan Ron juga mendapatkan sebuah gelar yang diberikan untuknya. Para murid memberikan gelar kepada Ron sebagai guru terbaik di kota New York. Para murid di sana pun melanjutkan pendidikan mereka di SMP dan SMA terbaik di kota New York. Dia berhasil menanamkan dalam diri setiap siswanya perasaan tentang harga diri dan kepercayaan diri dengan kemampuan mereka. Lewat Ron Clark, mereka belajar kekuatan untuk bermimpi besar dan positive thinking. Seperti yang Ron Clark bilang, jika kau membawa energi positif ke dalam suatu area, maka energi negatif tidak akan punya pilihan selain pergi dari sana. Sungguh menginspiratif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika suka, silakan di subscribe dan di share. Saya Elisa Karmiati, to be continue, get positive, dan jangan bosan jadi orang baik. Terima kasih.